pu atau mei artinya tidak. Bagaimana sih kita menggunakannya dalam kalimat bahasa Mandarin? Nah, kali ini aku mau ajak kalian untuk belajar struktur kalimat negatif dan tanya dalam Mandarin bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao. Melanjuti video sebelumnya tata bahasa dalam Mandarin SPOK. Kali ini mau bahas mengenai struktur kalimat negatif dan tanya dalam Mandarin. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Halo Ni Hao untuk belajar bahasa Mandarin dan juga budaya Cina yang seru. Masih ingat kan tata bahasa dalam Mandarin apa? Tata bahasa disebut yufa. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai tata bahasa kalimat negatif dan juga tanya yang menggunakan kata pu atau mei yang artinya tidak. Tentunya ada aturan tersendiri. Yuk kita pelajari bersama-sama. Kalimat negatif menggunakan kata pu. Pu artinya tidak atau bukan. Nah, kata pu ini biasanya selalu ditempatkan sebelum kata kerja, kata sifat, ataupun keterangan tempat. Nah, ini sama seperti susunan bahasa Indonesia dengan rumus subjek ditambah pu yang artinya tidak, ditambah kata kerja atau kata sifat atau keterangan tempat ditambah objek. Nah, rumus ini coba kita terapkan dalam contoh kalimat berikut ini. 我不喜欢苹果. Saya tidak suka apel. Pu diletakkan sebelum kata kerja 喜欢yang artinya suka. Kemudian juga ada contoh 他们不累. Mereka tidak lelah. Pu diletakkan sebelum kata sifat lei yang artinya lelah atau capek. Kemudian juga ada contoh seperti 他们不在家. Mereka tidak di rumah. Pu diletakkan sebelum kata keterangan tempat zai yang artinya di. Kalimat negatif menggunakan kata mei yang artinya tidak. Mei tidak selalu digunakan dengan kata you yang artinya punya. Nah, ketika digabungkan meiyo ini menunjukkan ketidakpunyaan atas sesuatu. Nah, bagaimana dengan rumus untuk menggunakan kata meiyo dalam sebuah kalimat, yaitu subjek ditambah meiyo ditambah objek. Nah, kita mulai dengan kalimat positif dulu biar ada bayangan ya, yaitu 我有钱, aku punya uang. Nah, bagaimana dengan kalimat negatifnya, yaitu 我没有钱, aku tidak punya uang. Jadi, 没有diletakkan sebelum objek. Nah, biasanya dalam percakapan sehari-hari kata 有 dalam 没有bisa dipersingkat atau tidak usah digunakan menjadi 我没钱. Nah, ini adalah kebiasaan pengucapan yang digunakan dalam sehari-hari. Kalimat tanya menggunakan partikel ma. Nah, dalam bahasa Mandarin ada beberapa cara ataupun struktur untuk menyusun kalimat tanya. Nah, yang paling mudah adalah kalimat tanya dengan menggunakan partikel ma. Nah, ma dalam bahasa Indonesia bisa diartikan apakah yang biasanya selalu diletakkan pada akhir kalimat. Nah, tentunya kalimat dengan partikel ma ini bisa dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Rumusnya sangat mudah, yaitu kalimat tata bahasa Mandarin dengan gabungan seperti SPO ataupun SKPO ditambah ma ditambah tanda tanya. Karena ini memang kalimat tanya ya. Contohnya, ni xiang wo ma? Apakah kamu rindu aku? Ataupun ada contoh lainnya, na shi li lao shi ma? Apakah itu guru Li?
Kalimat tanya dengan menggunakan kata pu di tengah kalimat. Nah, jika kita menggunakan kata pu yang artinya tidak dalam sebuah kalimat tanya, maka tidak perlu lagi menggunakan partikel tanya ma yang diletakkan di akhir kalimat. Nah, rumusnya seperti berikut. Subjek, kata kerja, pu, kata kerja, dan objek. Ataupun bisa juga dengan struktur seperti ini. Subjek ditambah kata sifat, ditambah pu, ditambah kata sifat. Kita coba dengan kata kerja ditambah pu. Nah, ni xiang pu xiang wo. Kamu rindu aku tidak? Ataupun dengan rumus menggunakan kata sifat dan pu, yaitu tamen lei pu lei. Mereka lelah tidak? Kalimat tanya menggunakan kata pu di akhir kalimat. Nah, yang kali ini agak sedikit unik karena kata pu harus digabungkan dengan kata jawab. Yang pasti gabungan ini sering sekali kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, jadi harus diingat ya. Misalnya seperti gabungan tui pu tui yang artinya benar tidak, shi pu shi, iya bukan, ataupun seperti hao pu hao, baik tidak. Dan gabungan ini harus diingat diletakkan di akhir kalimat tanya. Ta hen congming, tui pu tui, dia sangat pintar, benar tidak. Kemudian juga ada contoh seperti misalnya na shi li lao shi, shi pu shi, itu guru Li, iya bukan. Kemudian juga ada contoh ni pei wo, hao pu hao, kamu temenin aku. Di sini ada pengecualian untuk kata you yang artinya punya. Nah, kata you ini tidak bisa digabungkan dengan kata pu, melainkan harus selalu digabungkan dengan kata mei menjadi you meiyo, bukan you puyo. Diingat. Contoh misalnya kita menggunakan kalimat kamu punya HP tidak? Dalam bahasa Mandarin menggunakan you meiyo adalah ni you meiyo shouji. Kamu punya HP tidak? Tetapi tidak bisa digunakan ni you puyo shouji. Ini salah besar dan gak akan pernah kamu dengar dalam bahasa Mandarin. Nah, sedangkan untuk kalimat dalam menggunakan partikel ma yaitu niyo shouji ma. Diingat ya. Sekian dulu untuk struktur kalimat negatif dan tanya dalam bahasa Mandarin dengan menggunakan kata pu dan juga mei. Jangan lupa untuk latihan ya agar bahasa Mandarin kamu makin jago. Apabila kamu ada pertanyaan tentang kalimat tanya ataupun negatif, bisa komen di bawah ini, aku siap untuk jawab. Dan tentunya video terbaru selalu diupload setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Halo Ni Hao dan hit the bell. Kalau gitu sampai jumpa. Ciao.